Sahabat setia dimanapun Anda berada, Shalom. Kita kembali berjumpa dalam Sabda Setia hari ini, Sabtu 26 April 2025. Tema yang akan menjadi perenungan kita hari ini berbunyi harapan yang berbuah dengan nats yang terambil dari Matius pasal 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon agar kami semua dianugerahi Roh Kudus, agar kami dapat ditolong dan dituntun untuk memahami serta melakukan sabda Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-23. Bunyinya demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Sahabat setia, setiap hal yang ada di dalam hidup kita selalu punya tujuannya. Ada peruntukan untuk setiap hal yang ada di dalam hidup ini. Tidak ada di dunia ini sesuatu apapun yang tidak memiliki tujuan. Dalam dimensi rohani, Tuhan menciptakan seisi dunia, khususnya manusia, tentu punya tujuannya juga. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk memuliakannya. Lantas, apa kaitannya dengan bacaan ini? Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-23 berbicara tentang benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Ini mau mengatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, dan pada akhirnya akan berbuah. Masih ingatkah kita akan perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 8? Di dalamnya ia berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak." Apa maksudnya? Ketika hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan dan menghasilkan buah, maka sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Inilah kaitannya bacaan ini dengan tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini. Lantas pertanyaan selanjutnya, ketika benih ditaburkan di tanah, apakah kemudian ia serta-merta langsung tumbuh dan berbuah? Tentu saja tidak ya. Ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Demikian juga di dalam hidup kita. Selalu ada proses yang harus kita lewati. Ada ujian, ada hambatan, ada tantangan dan rintangan yang terus-menerus datang menghampiri hidup kita. Namun, harapan di dalam setiap tantangan tidak akan pernah sia-sia jika kita tetap berakar di dalam Tuhan. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sahabat setia dimanapun Anda berada, janganlah kita hilang harapan karena semata-mata kita belum melihat hasil dari proses yang kita lalui. Tetapi mari kita rasakan dan nikmati proses tersebut di dalam Tuhan, sehingga suatu saat kita akan melihat juga hasilnya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Ingat bahwa dalam momen suasana Paskah saat ini, Kristus yang bangkit merupakan jaminan bahwa benih iman dan harapan kita tidak akan mati sia-sia. Dalam kuasa kebangkitannya, hidup kita dimampukan untuk bertumbuh dan pada akhirnya berbuah lebat. Selamat membangun harapan hidup yang menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah kekuatan hidup kami. Kepadamu kami meletakkan segala pengharapan hidup kami.
Biarlah kami dapat terus bertumbuh dan berakar di dalam Dikau dan menjadi berbuah seperti yang Engkau kehendaki. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Setia kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi.